'Cause we'll be on a timeline. Cause we'll be on a timeline. Wah, Halo Jos, hello, halo Jos. wah, Ntar Kak Cika buka. Jos gimana, Bang Idan? Kak Cika tuh mau, masih bingung kak bikin apaan ya? heeh. Sebenarnya gini Jos, ide tuh datangnya dari kebutuhan kan. Mm-mm. Kak Cik, Jos tuh ada yang di permasalahan nggak gitu ya? Itu yang Jos pernah bilang ya. Tapi yang nggak terlalu susah. Nah Kak Cika juga gini, punya problem Jos. Kita tuh kepentok sama framework. Jadi orang tua ini gambar aja kali Jos ada relevansinya gitu ya. Ada orang tua murid dia butuh bikin chatbot nih Jos. Terus kan anaknya bisa coding kan. Heeh. Katanya, udah anak saya dibikin proyeknya yang bikin chatbot aja saya perlu buat mahasiswa gitu kan. Mm-mm. Sebenarnya kan bikinnya mah bisa sih ya kita kerjain gitu ya. Mm-mm. Kalau dia misalnya app aja, misalnya ya udahlah pakai library-nya Python, udah gitu ya udah kan kita train aja ya kan Jos ya. Misalnya Iya. oke, misalnya pakai library yang udah ada lah bahasa Indonesia kayak apa gitu yang dia udah bisa mengolah gitu ya kalimat atau apa gitu. Tapi kan Mm-mm. problemnya tuh kan pengen app gitu kan. Oh enggak, pengen Iya. bisa jadi app biar saya bisa akses gitu. Atau misalnya mau diimplement di Telegram lah paling enggak. Jadi misalnya mahasiswanya di direct ke Telegram terus nanya-nanya. Terus dia ini apa namanya dijawab sama si chatbotnya. Nah problemnya tuh gini Jos, mesti bayar. Jadi kayak misalnya si frameworknya misalnya Kak Cika mau developnya misalnya pakai Dialogflow gitu. Itu pakai Google. Google tuh bayar. Terus misalnya mau deploy ke Telegram, ada API-nya tuh belum tentu gratis. Jadi pusing banget. Wah, workaround-nya gimana gitu. Nah, jadi kita Hmm. mesti bikin project yang somehow gitu ya, Mm-mm. doable tapi nggak ribet gitu. Terus gini Jos, kan misalnya gini, Kak Cika bikin bikin ini kan, bikin chatbot dulu Kak Cika bikin chatbot tuh di Telegram. Caranya Mm-mm. gimana? Setiap pertanyaan sama Kak Cika dikirim ke Google. Nah, itu tuh Heeh. istilahnya tuh apa ya kalau nggak salah? Dikirim ke Google, dia search, hasilnya kan balik tuh. Sama Kak Cika Mm-mm. dijadiin jawaban. Sekarang udah nggak bisa, sorry, sorry kata si Google, lu bayar gitu kalau lu mau kayak gitu. Terus Hmm. susah tuh. Maksudnya kan kalau gitu enak ya. Jadi di Telegram orang saya nanya, Kak Cika tinggal Iya. bikin strukturnya kayak misalnya kamu misalnya tentang coding nih. Kamu mau belajar apa? Belajar coding. Oke, mau belajar bahasa apa? Pengen belajar bahasa Python, mau ngapain? Mau bikin game. Ya udah, kasih kejadian itu search keywordnya gitu. Hmm. Learning how to create games with Python. Itu kasih kirim ke Google terus dia nge-search, cariin bahan-bahan yang bagus-bagus kan. Terus dia Mm-mm. reply. Nah, reply-nya kasih balikin ke si ke si orang yang nanya. Nah, itu tuh istilahnya apa ya? Ah, itu bayar tuh sekarang. Oke, udah. Nggak bisa Oh. tuh ya, kan bubat. Oh, Mm. sedikit susah. Sekarang kalau saya terus ya udah kalau gitu kita pakai AI aja kan bisa kan chatbot. Ya AI sekarang bayar. Iya. ChatGPT bayar kalau kayak gitu ada API-nya. Cloud juga bayar kayaknya. Nggak tahu kalau si DeepSeek, nggak tahu si DeepSeek baru sih ya. Gitu loh Josh. Jadi emang agak tricky carinya. Nah, yang Hmm. Kak Cika kepikir tuh Josh either, ntar dulu ya. Ya Kak Cika share dulu ya. Either tuh bisa gini, kan Josh tuh, kita kan harus punya target. Maksudnya, eh, target kita tuh apa namanya? Hmm, either apa dapat ada project gitu atau ada progress gitu Jos. Nah, kan yang satu tuh yang kok code combat sih? Code wars. Eh, code wars ya. Satu, kan yang gini ya, Mm-mm. yang kita kayak Oh nge-gym ya. latihan aja terus. Satu lagi misalnya sertifikasi Jos. Jadi Jos ngejar sertifikasi. Tapi ini ada berbayarnya juga. Jadi Jos kan latihan nih ngerjain lesson-lesson. Mm. Tapi kan at the end ada sertifikat yang Jos bisa pakai saya buat sekolah atau buat apa gitu. Jadi Mm. satu kalau kata Kak Cika satu yang kita bisa pikirin adalah ini ya apa namanya skill based progress gitu ya. Satu lagi ngejar sertifikasi, satu lagi ngerjain project. Nah, Kak Cika tuh Mm. ada project sama
ada satu murid Kak Cika nggak selesai tapi ya udah terus jadi naik terus gitu kayak saya oh udah bisa nih ya udah tambahin database oh udah bisa nih Hmm. tambahin ini gitu bisa nggak ya kalau sekarang pakai HI oh bisa deh kayaknya jadi terus aja expanding gitu nah kita mesti cari gitunya Hmm. juga tapi Kak Cika perlu yang just interest gitu supaya nggak bosen kan Iya. Apa ya? nah language-nya apa Python Python tuh Hmm. eh coba ya apa ya sebenarnya bisa gini sih Jus Python kita bisa Yos waktu itu pengen bikin apa sih waktu itu Yos ingat gak kita suruh ChatGPT pikirin Itu apa sih yang ChatGPT tuh ini gak sih apa restoran gak sih? bukan itu kan yang Kak Cika tunjukin yang Yos pengen Oh, bikin apa sih bikin itu maps. Wah, Eh, iya mah yang kayak Gojek gitu. tapi buat apa Yos Kak Cika lupa ih terlalu loading Buat Hmm, itu harga-harganya. oh iya ya oke lah gini Yos is it possible to create an app to compare um, eh apa apa namanya uh, services like Uber, FPC, prices, and how. Coba ya, kata dia Hmm. sesuai nggak sama yang kita bilang? Bukan bener ya, harus pakai dia ada API. Tapi dia ada nih kalau Uber mah. Tapi Iya. kira-kira kayak gini, Jos. Nah, ini nih yang Kak Cika pengen lihat. Kalau API mah udahlah ya, pastilah itu. Hmm. Berarti kan kita kalau bikin app berarti front end back end kan. Front end mah ya JavaScript bisa ya JavaScript base lah entah kayak native atau apa. Heeh. Belakangnya pasti Python lah. Terus pasti ada database sama mesti bayar lagi API kan buat si Maps-nya. Iya. Karena kita kan pasti tektokan dari si API ini kan dia pasti ngirim kayak oh lu mau kemana gitu kan nanti dia kasih Hmm. location balikin ke kita juga mesti proses kan masuk ke database juga. Hmm. Daftar dulu, implement back end-nya dulu. Terus apa lagi coba yang problem? Harus punya server. Nih, dia kalau nggak partnership nggak mau ngasih harga kan pasti. Iya. Terus ada batasan di API-nya. Kata API, lu boleh request cuma 100 request sehari. Ya kita nggak sampai 100 sih, cuman maksudnya tetap aja bayar Iya. 100 gitu kan kesel ya. Iya. Iya berarti base-nya emang kayak gitu. Ntar ya. Hmm, eh, bisa sih gini ya, tapi agak agak barbar nggak sih ya? Bisa nggak ya? Kayaknya Waduh. bisa gitu juga ya. Kalau pakai screenshot bisa nggak ya dia ngitung ya? Screenshot gimana? Enggak juga, tapi tetap harus dicari kan ya. Maksudnya kayak saya oke, gue mau dari sini ke sini terus dia nggak apa-apa. Saya dia lihat location-nya dari screenshot-nya oke, segini segini. Oh. Sebenarnya kalau kayak ini bisa loh, Jos. Kayak misalnya gini, Kak Cika pernah dapat kerjaan di Upwork, dia tuh mau compare weather. Tapi weather pakai API juga. Jadi Kak Cika tuh disuruh dia tuh punya sensor weather. Mm-mm. Terus dia mau compare sama weather-weather yang udah ada. Nah, dia pengen tahu Mm-mm. equipment-nya dia tuh deket nggak sama yang udah ada gitu. Nah, berarti kan Kak Cika mesti bikin kayak dashboard gitu, ngebandingin Iya. data dari source yang ini sama source yang dia gitu. Nah, kalau weather lumayan Jos, ada gratisnya gitu. Jadi, aduh lupa deh, weather app apa gitu ya. Jadi ada API-nya tapi gratis. Jadi enak gitu. Jadi Hmm. kita tinggal manggil dari pakai Python kalau nggak salah depannya pakai JavaScript deh. Lupa Kak Cika Node.js depannya. Nah, jadi Kak Cika get request API itu dari mereka berdua plotting terus dari si orang ini dia ngasih datanya kalau nggak salah CSV atau apa terus Kak Cika bilang gue nggak susah kalau misalnya dari CSV kan kalau yang ini real time kan refresh dapat lu bisa Hmm. nggak kasih ke gue data yang kayak gitu buat di display. Nah kalau weather gampang tuh orang lebih maksudnya weather aja gitu pakai aja data Iya. gue. Weather.
Itu maksudnya bandingin apa tuh, Kak? Bandingin weather. Jadi kayak misalnya dia pengen tahu misalnya kata weather station dia misalnya hari ini tuh bakal mendung, trennya begini. Kalau Hmm. weather lain gitu nggak gitu. Nah, dia kalau udah oke sama tren datanya berarti oh gue kayaknya dia mau jualan ini, mau jualan API-nya dia atau itu mau dijadiin feed untuk sistem lain gitu kayak misalnya prediksi apalah prediksi Hmm. sesuatu yang decision making gitu. Gitu kan, tricky kan maksudnya problemnya yang kayak Iya, gitu-gitu. iya, iya. Nah kan kalau Kak Cika kan ide-idenya yang kayak internal gitu loh, just kayak yang inget nggak yang Kak Cika bilang, gue pengen bang. Gini loh, kayak foto Kak Cika misalnya kayak gini ya, misalnya foto kita gitu ya. Hmm. Nah, Kak Cika misalnya meng-sort gitu, atau misalnya foto-foto dokumentasi nih, Kak Cika punya footage apa ya, kampus misalnya, atau Hmm. kerjaan misalnya ada robotik gitu kan. Hmm. Pengennya kan udah ke-sort gitu ya. Kan kalau gini namanya begini ya, nah itu bisa gitu. Cuman emang kepentok harga juga karena kalau Kak Cika pakai machine learning yang murah, dia prediksinya jelek jadi nge-rename filenya juga jelek kan. Iya, Tapi iya. kalau kalau pakai yang mahal bayar misalnya ChatGPT 4.0 berbayar terus disambungin ke situ ke Python Hmm. terus kita baca. Nah, itu bagus hasilnya. Jadi maksudnya dia bisa bilang bahwa ini foto screenshot misalnya. Ini screenshot nih Hmm. ada Jos sama Marisa. Mungkin dia bisa lihat tanggal berapa gitu kan. Kan enak tuh. Jadi kan Iya, ketika iya, oh iya. oke, oh ini kelasnya sama Jos, nih kelas sama siapa. Dia cuma lihat oh sama satu lagi Jos Kak Cika pernah bikin lagi gini. Jadi yang base yang kayak gitu loh yang nggak terlalu Yang nggak ribet ya? bikin apa coba? Kan Kak Cika kalau waktu itu kan kuliah online. Terus kan Hmm. pusing ngabsen. Nah, terus Kak Cika suruh bikin anak kerja praktek tuh. Waktu itu bisa nggak kamu bikin daftar nama berdasarkan screenshot. Jadi Kak Cika cuma nge-screenshot peserta aja yang di samping. Jadi kayak misalnya partisipan nih, atau yang gini lah. Ini sama Kak Cika cuma di screenshot, Hmm. nanti si sistemnya ngebaca. Oh yang hadir ini gitu. Jadi dia image recognition tapi konversi dari gambar ke tulisan gitu. Itu bisa loh, lumayan lah, oke lah gitu. Dia cari Oh, cara. itu. Oh, iya, iya, Ya iya. kayak gitu-gitu lah ya. Apa sesuatu yang nggak terlalu banyak pakai data orang. Kalau pakai data orang tuh ya gitu, kepentok sama ini. Iya, ribet ya. Ribet. Ini mikir ya, apa ya? Nah gitu. Apa Apalagi ya? ya? Kalau game itu lebih gampang. Tapi kan juga hmm, Game. project yang Apa kira-kira ya? tunggu. Eh, Yang nggak ribet apaan ya, Kak? kita cari itu dulu. Ya. Kita cari di dunia nyata aja. Orang tuh susah ngerjain apa. Coba ya. Terus kita mencari sesuatu yang ya kayak gini ya. Biar dia kebayang ya. Kan Kak Ciki juga kalau nyari kerja di Upwork, Kak Ciki suka mikir nih orang mau ngapain sih gitu ya. Ini kayak Hmm. kalau ini tuh arahnya Python ke searching. Jadi dia tapi sebenarnya kalau Kak Cika pikirnya kalau kalau just jago coding bisa cari kerjaan online juga loh enak loh barangkali gitu ya. Kan kalau yang tadi Iya, kan iya. latihan sendiri ya. Kalau ini Ah. kerjaan orang. Terus orang tuh suka kayak gini loh, just suka aneh gitu kayak misalnya kamu bisa nggak tolong misalnya mindahin data dari CSV ke Python, tapi tolong dikasih apa gitu, gampang gitu. Bisa nyuruh ChatGPT Hmm. gitu, tapi orang ngasih kerjaan ke kita Ngasih gitu. kerjaan ya? Nih, compile Python notebooks, all code complete, just need clean up. Buat di donation. Ih, ini bisa diambil nih, tapi Kak Cika nggak punya ini, nggak punya koin buat daftar. Di kan Python tuh banyak, Kak Cika emang milihnya si Python sih. Kan, Hmm. yaitu, ini lucu nih, $100 lo Jos, lucu, Iya. lucu lo ini. Gue apply punya duit gak ya? Apply ada nggak ya? Ntar ditandain dulu. Oh, gue nggak punya connect. Oh, kesel. Kesel ya gitu ya di tempat. Ih, tapi ini kayaknya oke nih. Tandain dulu.
Nah, Dan- udah Java ya Java. Tuh kan lihat proses sorting word, lihat dia sorting data based di doc, vocabulary di sort. Coba Jos, kan sebenarnya kita tinggal cari aja ya si ChatGPT gimana caranya, atau carilah coding Python ngesorting data. Iya. Dia baca aja dari docx terus di sort, udah. Jadi kalau di real life mah problem-problem teh banyak gitu. Cuman ya mencari dia biasanya part of other project juga, which is yang kita nggak tahu dia mau ngapain nih, kayak Iya. kita nih dia bilang train an interval neural network tapi dipakai Python nih just sebenarnya bisa, coba nih paymentnya unverified aja. Nah dia Hmm. pengen machine learning diimplementasi pakai neural network, cuman dia nggak bisa implement web page-nya Hmm. pakai Flash dia. Nah, waktu itu juga Kak Cika punya problem karena Kak Cika nggak bisa akses servernya dia, jadi nggak bisa implement mesin yang Kak Cika bikin. Itu problem juga, ribet juga. Hmm. Image manipulation checker. Ini polisi checker. Oh. Oh, kalau misalnya dia di manipulate ya, ngecek gambar Hmm. tuh. eh ya kayak gitu-gitu. Image classification. Nih yang kayak Kak Cika bilang nih. Classifier, duitnya ada. Estimation by, modify. Pak ide-ide gini deh. Ya di sini juga banyak nih, taruh coba ya. Ini kita memikirkan project ya kira-kira make sense. Tapi suka banyak project tuh yang astaga, saya lo gak bisa bikin sendiri. Iya. Gue jadi dapat kerjaan tapi enak. Hmm. Kali aja kita dapat ide juga. Kali ya hari ini ada apa gitu. Kalau Kak Cika tuh pengen bikin ini, sebenarnya bisa sih, tapi ya itu tetap sih harus pakai PI, harus pakai AI. AI belakangnya, harus tetap berbayar sih. Kalau Kak Cika tuh pinginnya project tuh yang kita bisa handle sendiri setidaknya gitu ya. Terus skill setnya lengkap. Kayak saya codingnya ada, AI-nya ada, misalnya front end ada, back end ada lah gitu ya. Hmm. Kayak gini Kak Cika tuh sebenarnya pengen bikinnya kan, Kak Cika punya notes banyak tuh, catatan berantakan. Sebenarnya sih di Apple udah ada. Kayak misalnya lu pakai AI aja, suruh keresum atau summary gitu. Hmm. Nah, kalau Kak Cika lebih kepengen ke notification gitu, ke reminder. Pengen bikin, Oh. jadi kayak sebenarnya bukan supaya dia jalan, tapi pengen bikin coding aja. Jadi Kak Cika bikin catatan gitu ya. Misalnya berapa file txt, terus Hmm. dibaca, udah gitu di parsingnya tuh parsing manual sama Python gitu. Jadi kayak misalnya dia nyari kata-kata nih, misalnya oke, ada tanggal nggak di sini, terus ada keyword nggak di sini misalnya, terus nanti Hmm. dia bikin kayak resume gitu. Nih kalau ada tanggal apa nih topiknya, jadi nanti dia bakal bilang nih kayaknya round Agustus tuh kamu harus bayar pajak rumah deh, round Mei kamu Hmm. harus bayar pajak mobil deh gitu. Pokoknya Oh iya, iya. ya gitulah sekiranya, tapi manual di search, apa di search, di parsing manual, tapi itu kan sebenarnya bisa dikerjain kan, asik sendiri aja gitu. Padahal Iya. gampang aja, tinggal ya udah kasih aja ChatGPT filenya, bisa loh si ChatGPT itu diupload ke dia, ini kan diuploadin ke dia terus kamu resum deh gitu. Jadi sebenarnya tuh Hmm. ini apa? Hmm, Kalau apa sekarang sih? tuh udah ada reminder belum sih, Kak? Reminder apa? Di mana? Apa aja gitu, misalnya kayak kita harus nulis yang biasa kita lakuin Itu setiap kan hari biasanya gitu. kita yang bikin kan, kesel nggak? Maksudnya Kak Cika tuh pengen reminder yang lu bikin sendiri, bisa nggak sih gitu? Iya makanya. Kan kita reminder bisa bilang kan, misalnya pun ke Siri atau ke Google, remind me, wake me up tomorrow gitu misalnya. Mm-mm. Atau remind me to uh, bring the car for service tanggal berapa gitu. Kan harus kita yang masukin kan. Iya. Kenapa nggak ada rekomendasi dari si ini gitu, berdasarkan database kita sendiri gitu. Cuman yang Kak Cika bingung tuh,
database-nya bentuknya apa yang gampang? Coba ya. Google itu Google Calendar. Google Calendar. Oh, kalau itu bisa pakai ini. Sebenarnya ada namanya apa sih? Kalau KCK Hmm. jadi apa sih? Itu udah ada, Josh. Ada satu app tapi bayar tuh nyebelin. Apa sih? Kok jadi lupa sih? Reminder juga. Bukan. Aduh, Zip. Zip. Bukan Zip. Zapier. Zapier. Ini ya, Katika pernah bikin soalnya. Si Zapier, tapi Zapiernya nyebelin nih. Ini adalah membypass semua ide-ide kita. Nih, Katika pernah nyoba dulu convert dari dia baca dari Google. Alah, lupa. Hah? Coba. Jadi Katika convert dari Google Dari dari Google kalender, terus dia kirim ini. Alah, lupa tuh. Lupa aja passwordnya. Alah, ya udah, produk aja ya, produknya. Jadi dia tuh bisa ngintegrate banyak ini loh, application loh. Jadi kayak misalnya dari Google, nih Google Sheet, nyambung. Nah, Kak Cika waktu itu pakai webhook. Jadi webhook itu yang kata Kak Cika itu, jadi dari chatbot itu Kak Cika pakai Dialogflow nyambung ke webhooks. Terus bisa nyambung, misalnya ya udah hasil dialognya disimpan ke Google Sheet, itu bisa, terus bisa di-schedulein sama si ini. Lihatin dia punya Buset. coding. Jadi misalnya ya Kak Cika mau gini. Kak Cika mau buka kelas coding. Mereka daftar ke Google Forms. Terus nanti kalau misalnya mereka udah daftar, nanti dia dapat dibalas emailnya gitu ya. Terus dia bakal ngasih atau misalnya ada Google Forms, misalnya daftar kelas Kak Cika Senin tanggal berapa. Itu kan kalau manual kan malas. Kak Cika pinginnya lu bisa nggak upload kalender gue gitu. Nah, Kak Cika bisa nyambungin Google Form ke Google Calendar pakai Zapier. Jadi nanti ada tools-toolsnya sih. Zapier tuh bisa, oke, lu mau nyambungin apa sama apa nih, inputnya apa, outputnya apa, mau gimana. Abis itu nanti Kak Cika bisa bilang juga, misalnya oke, kalau lu udah kirim email ke gue, kalau lu udah pasang di reminder ke gue, email juga ke gue gitu. Bisa. Cuman nyebelinnya si Zapier. Bayar. Nanti ada satu titik di mana lu cuma bisa connect 2 app atau 3 app. Jelinit lagi. Terus nyebelinnya gini, kalau nggak salah dulu Kak Cika pernah, lu cuman boleh sehari 5. Jadi kalau Kak Cika punya 10 schedule, yang 5 lagi nggak diingetin sama dia. Kesel nggak lo? Kan jadi nggak jadi gitu sih. Ya udah, gue gimana sih, Kak Cika punya acara nih, ada kelas ada 7, yang dia ingetin cuma 3. Ya mending nggak usah, maksudnya bayar lo kalau mau gitu. Jadi iya. Jadi ada juga nih kayak gini tuh, integration gini tuh juga ada, tapi lagi-lagi bayar. ya gitu problemnya, nyebelin. Jadi kalau kita nggak punya ujung yang benar, misalnya oke, gue bikin project nih, ada yang bayarin gitu ya, atau dibayarin orang, misalnya yaudah lu kerjain ya, gue bayarin, servisnya gue yang bayarin, atau project atau digaji sih hayu gitu. Tapi kalau misalnya nyoba-nyoba kan sayang gitu, maksudnya nyesek aja gitu, orang gue mau eksperimen gitu. Disuruh bayar. Itu satu. Terus gini Jos, ada satu lagi, kalau dataset, nih ada lagi ini, kalau misalnya Jos pengen, ini ada ide-ide aja gitu. Kak Cika, kalau kita udah nemu idenya udah deh. Jadi gini, ini tuh ada dataset ya Jos, di mana kita bisa menggunakan dataset yang udah ada dan kita olah maunya gitu. Kak Cika pernah nyoba ngolah data kartu kredit sama data transaksi. Mau ngecek misalnya ini sebenarnya akun ini malicious nggak, kayak misalnya ini orang penipu nggak gitu. Transaksinya dia tuh ada transaksi yang indikasi, misalnya Just pernah dengar nggak sih ada yang orang ngutang
Mhm. bayarnya pakai utang lagi gitu. Itu kan pasti ada polanya. Misalnya kayak Oh saya ya. utang nih, ShopeePay ini gitu kan, terus Kak Cika bayarnya pakai kredit card nih. ShopeePay misalnya gue Mhm. ngutang, terus gue ngutang lagi kredit card yang suruh bayar gitu. Terus nanti Iya. kayak gitu berantai lah kan, ya bisa gitu. Itu datanya bisa ngambil dari sini gitu. Nah, terus ini ide aja ya sambil Jos memikirkan kemungkinan. Jadi si data ini kita bisa ambil Jos, ada macam-macam bentuknya, ada yang kayak teks gini, nanti diolah gitu ya. Mmm. Terus asiknya di sini tuh suka udah ada codingnya, terus kita bisa ngeran-ngeran. Ya udah Nah, ada coding. oh nih, tar ya, tar. Nah, Kak Cika tuh waktu itu bikin banyak ide yang nggak sempet selesai. Kok gue nggak sign in ya? Oh, gue belum sign in sih. Bikin apa coba? Waktu itu Kak Cika pernah ngajarin Bita. Bita tuh biologi ITB. Jadi dia tuh nggak tidak ini ya, tidak termotivasi untuk ini ya, kayak Kak Cika pernah nunjukin deh ke Jos. Dia nggak motivasi tuh buat sekolah, tapi kalau ngerjain project ini dia seneng. Nah, waktu itu Kak Cika sama Mmm. dia ngerjain yang bisa COVID nggak COVID gitu ya. Itu berhasil tuh Jos, bisa. Datanya tuh udah ada di sini. Jadi kita nggak bayar apa-apa, deh tuh free. Tapi jadi bisa ngoprek gitu. Nah, perkara Mmm. nanti misalnya, oh gue mau jadiin app ya, kita pikirin nanti. Iya. Yang Kak Cika belum berhasil tuh ini Jos, sebenarnya ya. Tapi ini sih ranahnya anak biologi. Kak Cika tuh pingin Ya. di karena ada mikroorganisme Heeh. kan di air kan, misalnya Euglena gitu ya kayak gini. Itu kan kalau orang image recognition kan biasanya eh, yang udah ada nih YOLO tuh udah sampai 5 Jos. YOLO 5 tuh kita bisa misalnya eh, punya kamera nih. Terus Mhm. kita bisa bilang misalnya nih dia misalnya Jos punya bazar gitu ya. Terus ada Mhm. ada area misalnya oh di sini standnya eh, standnya makanan, di sini stand baju, di sini stand apa gitu ya. Itu bisa di Mhm. segmen, terus kita bisa ngitung per segmen gitu, Jos. Jadi kayak misalnya gini, oh canggih lah pokoknya. Jadi kita bisa bilang gini, nih misalnya nih, ini ada kamera gitu ya. Di sini section Mhm. makanan, di sini section pakaian, di sini section apa gitu ya. Kita Mhm. bisa bilang ke algoritmanya, lu hitungin dong crowd yang ada di area ini gitu. Jadi kayaknya, oh Buset. memang makanan tahu, makanan tuh ada 1.000 orang. Cuma Mmm. 2 misalnya gitu. Terus apa elektronik misalnya cuma 1. Bisa gitu. Jadi pakai object recognition yang sekarang tuh udah powerful banget gitu. Mmm. Kak Cika udah pernah nyoba misalnya ngitung pakai video ya, tapi komputasi resource-nya gede. Ngitung misalnya kemacetan. Itu kan tinggal lihat aja berapa Iya. mobilnya ya kan? Atau Heeh. setiap kameranya dari samping kita ngeliat aja per waktu berapa mobil yang lewat kan bisa dihitung. Mmm. Iya. Nah, itu kayak gitu-gitu kan implementasinya. Nah, Kak JK tuh pengen pakai ini buat ke sini gitu ke Amuba. Jadi kita punya sampel air tuh. Mhm. Nah, dengan Disuruh hitung? komposisi yang ada, misalnya lu kan bisa mengenali nih ada bakteria apa. Ini Mhm. air sehat nggak? Gitu. Tadinya Cika Mmm. pengen bikin misalnya kalau misalnya ada sampel datanya, dia bisa nggak ngitung misalnya di sini ada spiral bakteria 4 gitu. Ada Oh. spiral 2. Jadi ini sebenarnya sih nggak berbahaya gitu karena masih di ambang bawah. Tapi kan Kak Cika nggak tahu biologi gitu nggak kerjanya jangan isinya 1 juta rot bakteri Iya. ya kan bisa gitu juga. Cuman waktu itu Heeh. kepikir idenya tuh gitu. Cuman banyak yang bisa kita oprek kalau kita tahu datanya apa terus kepingin ngapain sih lu pakai data itu. Iya. Nah, si itu just tinggal eksplorasi tuh. Si codingnya itu ini ya si Kaggle tuh udah suka ada codingnya. Nanti kita bisa pakai codingnya dia nih. Ini Kak Cika close dulu ya. Coding Kan dia. dia udah ada codingnya tahu Jos. Jadi kita bisa Lah nyoba. iya? Ini udah enggak. Jadi waktu itu yang Kak Cika lakukan adalah gue pakai Mhm. ambil codingnya dia, Kak Cika gabung sama coding Kak Cika. Gue modify, Mhm. lama sih itu berminggu-minggu. Terus berhasil ya itu yang ngebedain pneumonia sama apa. Nah, sebenarnya kan Mmm. eh oh ini parah juga sih Jos. Ini ya Kak Cika kira. Kemarin Kak Cika baru menemukan ini. Ada yang namanya PictoBlox ya. Ini Itu. gratis loh Jos.
Ini tapi kalau kita pinter mencari idenya, sebenarnya ada ini sama ada ini ya. Kak Cika dengan Thunkable itu sudah berhasil bikin deteksi warna. Jadi nanti dia bisa ngomong gitu, ini warna apa? Tujuannya buat orang buta warna. Terus udah berhasil Hmm. detect barang yang ada di, misalnya Kak Cika ambil gambar, terus nanti dia bilang, ada ini, ada itu, ada itu, ada itu gitu. Nah, itu sebenarnya bisa pakai data database Google yang free. Udah gitu di convert ke text to speech gratis tahu. Hmm. Dan udah itu berhasil. Jadi app-nya jadi pakai Thunkable tuh app-nya jadi Jos, cuman mockup gitu. Jadi Oh. ini Oh. tuh bisa itu tuh bisa jalan di handphone kita asal kita login ke Thunkable juga. Jadi mockup aja. Tapi happiness gitu maksudnya, ih gue bisa gitu. Iya. Kak Cika udah masuknya ke sini sih. Tunggu ya aja Kak Cika tunjukin ya. Kak Cika bukan ke Hmm. situ, taruh pakai pocket sih deh kalau nggak salah. Nah, ini ya kemarin Kak Cika biar Jos lihat. Kak Cika tuh kemarin pakai ini. Terus Mm-mm. aduh, lupa di mana yang gue save nggak ya file load from my computer coba ya. Ada nggak ya? Dia udah ada AI-nya Jos. Dia bisa deteksi ekspresi loh. Ekspresi. Sabtu tanggal berapa Jos? Sabtu Percaya lah kapan? sama gue. Jadi dia bisa tahu lu sedih, senang apa enggak gitu. Sumpah. Oh. Tunggu ya, bentar ya. Aduh, hilang. Dari apa? Dari video foto itu. Dari foto kita sekarang. Dan itu kan bisa kita oprek sebenarnya. Kayak misalnya, bisa nggak ya kita ngedeteksi, kita pasang kamera gitu, ini orang nyontek apa enggak dari ekspresinya juga bisa loh, lucu loh. Taruh. Oh Picture iya block. ya. Ada just start. Kecil kalau demo dulu. Kabar. Tutorial. Gue lupa ya kemarin kenapa ya nggak gue save ya. Nih, si Pictoblocks ini tuh framework buat anak-anak. Jadi Kak Cika tuh segala ini ya suka pakai yang anak-anak. Karena apa? Karena gratis. Lihat nih. Ya. Gratis. Ini nih. Gratis, Jos. Dia bisa lihat nih. Orang Lah iya. bisa gini. Oke. Dan dia bisa detect gitu. Dan ini dia udah nyambung somehow ke API yang nggak tahu gue lu bayar kagak. Gue sih nggak bayar gitu. Nih ya, testing ya. Kak Cika udah coba ya. Ntar lo just start. Kak Cika coba. Coba dulu. Ini Kak Cika coba copy ya. Dipakai Python copy. Kita buktikan ya. Sini. Ini just copy and paste. Tapi kalau kita punya ide kayak saya, gue pingin apa gitu ya. Ini Kak Cika geser ya si OB-nya di sini. Terus ntar lo Kak Cika berarti harus matiin dulu Zoom yang di sini. Zoom Kak Cika di sini videonya mati dulu. Ini berarti Kak Cika run. Allow ya. Nah, ini lagi ngapain? Dia lagi connect ke model AI yang udah ada, which is nggak tahu gitu. Nah nih, loaded nih. Tapi suka butuh waktu. Kemarin tuh berhasil Kak Cika udah nyoba. Jadi nanti dia detect wajah, terus dia bilang, cuman emang cepet sih harus dikasih delay. Tapi dia bisa. Ini UI-nya kayak Scratch nggak? Hah? Kenapa? UI-nya kayak Scratch. Nah, kayak Scratch tuh. Happy kan gue? Ya kan? Direkam, di record ya. Oke. Gitu. Saya marah. Itu kan bisa gitu. Kita bisa, nih orang nih, misalnya apa ya, mendeteksi keadaan emosi orang atau apa gitu kan. Ini sesuatu loh. Maksudnya ini kan Iya. tinggal mau diimplementasi jadi apa gitu nih kan. Kebaca kan. Iya. Cuman gini loh Jos. Dan ini tuh adalah Python tapi pakai. Jadi ini kalau Kak Cika rasa ya, jadi dia tuh back-end-nya Scratch sebenarnya. Jadi ini Scratch, cuman nggak tahu lah gitu. Scratch like, cuman sama dia di dalam bahasa Python ini si bahasanya. Jadi Oh si iya ya, ini itunya udah ya. ada. Kita pakai library kan, videonya di on, enable threshold-nya ini udah ada library-nya. Terus tinggal dipakai. Gile kan? Ini udah satu ide gitu ya. Dan si ini tuh
si Pictoblox ini bisa macam-macam nih. Kayak misalnya dia kalau misalnya mau pakai Arduino gitu ya, dia kita bisa misalnya bikin kayak gini Jos, sensor rumah-rumahan buka pintu, tutup pintu, pakai tools ini gitu. Nah, Kak Cika tuh akhirnya jadi pakai tools mainan gini karena biasanya Gratis. yes, kalau lu sosokan misalnya, gue bikin project gini ya, suruh bayar semuanya kan, benci kan. Jadi Iya. gue mau bilang aja gue mau main-main, tapi at least Kak Cika tahu, oh gue bisa mengerjakan ini dengan ini berhasil gitu. Ini kayak nih ya, tar dulu. Di sini juga ada deh, guessing number. Ini image recognition juga bisa. Ini tuh yang pakai ini Jos, yang pakai Upgrade nggak? jahat, suruh bayar. Upgrade. Tapi Kak Cika pernah bikin, oke, hold on, minta tunjukin ke Jos. Ya kayak gitulah, mencari. Sebenarnya kalau bikin project itu 80%-nya tuh cari cara supaya nggak ngabisin biaya produksi. Iya. Untung gua videoin dah, kalau kagak mah tunggu Jos. Playlist ya. Tunggu. Funkable gue di mana? Funkable. Dan itu sedetik aja, Iya ya. maksudnya kita menemukan itu dan bisa kita abuse, bukan ya abuse dalam arti kata, bisa kita manfaatkan, kita bisa paling at least proof of concept kita gitu. Gue bisa nggak ya misalnya mendeteksi, misal ya, nih orang mau nyopet atau enggak nih, kan bisa aja tuh. Iya. Ada kamera, nih orang suspicious nih kayaknya mukanya gitu. Atau nih orang kayaknya mau nyontek nih, dari ekspresi aja gitu. Soalnya murid Kak Cika pernah bikin kayak gitu buat juri. Jadi dia nanti lihat ya, jurinya ditaruh di kamera, misalnya apa Indonesian Idol gitu. Ini kira-kira Anang setuju nggak nih dari tampangnya? Nanti di komen sama hasil benernya gitu. Itu juga kan sebenarnya ide juga gitu. Ya, terus jasa. Kak Cika punya tangkebel, hilang. Di search aja. Oh ini. Nah ini. Nih ya, Cika punya 2 nih. Satu, dia cuma ngedetek aja. Satu, dia bisa ngomong. Itu sama Kak Cika dimodify aja gitu. Kayak, kok gue mukanya hilang. Nih, kalau yang ini. Tapi, problemnya, kalau coding tuh, dalam 2 minggu suka gitu. Kayak Rapid sekarang berbayar. Kayak Tankable sekarang dibatasin cuma boleh berapa. Nah, kalau zaman dulu masih merdeka, Kak Cika tuh bisa langsung pakai ya, API-nya tuh langsung nyomot, langsung ditarik tuh. Kak Cika langsung ambil gambar nih. Ini tesnya gitu yang ambil gambar, use foto, terus dia langsung tahu tuh, tuh pizza ya, walaupun salah, tapi keyakinannya 0,3. Tapi udah ada gitu, it's there dan gratis. Kalau misalnya kita bisa manfaatin, nih kayak dia bisa detect handphone nggak ya gitu. Use foto tuh, nanti dia detect a hand holding a cell phone, keyakinannya 0,9. Nah ini tuh Kak Cika pakai buat ngedetect ada objek apa sih di atas meja gitu. Terus ada berapa banyak. Jadi kayak orang misalnya buta atau apa gitu ya, dia bisa tahu saya cari kunci mobil atau apa. Nah kalau nggak salah dulu Apple pernah mau bikin tuh detect pintu deh. Misalnya orang buta nggak tahu ada pintu atau apa gitu. Jadi dia bisa gitu ya. Nah ini satu. Yang satu lagi, dia bisa Ngomong. Dan Ngasih itu taunya, gratis, ngasih tinggal taunya di drag. ngomong berarti. Tinggal di drag. Jadi liatin, Jos liatin, stop dulu. Di sini kita punya image recognition, image kan, sama button take picture kan. Ada image recognition sama Kak Cika tinggal ngedrag text to speech, ya udah dia ngomong. Jadi si tulisan yang tadi terus dia omongin gitu. Terus codingnya cuma begini ya. Codingnya cuma begini. Kayak gitu. And drop. Komponennya udah ada di situ semua.
Jadi Kak Cika tinggal lihat kamera ambil gambar. Udah gitu dari image set picture masukin ke Masukin ya. image recognizer, kasih label, kasih text to speech. Selesai. Jadilah. Mengerikan langsung. Terus Kak Cika bisa langsung coba, ini dicoba di handphone loh langsung pakai thunkable ini. Langsung jalan di Hmm. handphone coba ya. Nah, asal Kak Cika buka thunkable juga, maka dia akan, nah langsung ini running, ini ngerekam layar handphone Kak Cika nih tuh. Terus dia nanti ngomong, bunyi nggak ya? Tapi mikir dulu. A close-up of a coffee cup. Kan ngomong. Hmm. Jadi waktu itu sempat juga ada yang bikin buat orang buta ya. Jadi di tongkatnya dia, jadi bisa ngasih tahu saja ada mobil lewat. Asal. Oh iya ya. Tapi A glass bottle sitting on top of a wooden table. ya kan, cuma problemnya sih kalau nyebrang jalan agak ngeri sih ya. Maksudnya kalau pas Ya telat. nggak ada, wah keburu ke Giles truk kan. Maksudnya ya ininya oke gitu ya si toolsnya gitu. Walaupun nggak langsung kan. Iya, walaupun nggak langsung. Makanya implementasinya tuh yang gampang-gampang. Kak Cika tuh sebenarnya waktu itu ide pengen, gue bisa nggak sih bikin mesin kasir gitu. Jadi kasir teh tinggal di foto, terus langsung ditotal gitu. Oh. Jadi misalnya gambarnya apa aja nih? Ada 3 es krim sama 1-2 aqua, terus di foto cetret, terus dia ngitung kan, oh ini gitu. Oh total ini gitu. Ya sebenarnya kayak orang mungkin lebih cepat, tapi kan kita orang coding ya, jadi suka mencari cara gitu. Coba ya, objek Kak Cika mau nunjukin ini yang terbaru, counting with, biar Jos kebayang. Bentar ya, Kak Cika waktu itu nemu soalnya. Jadi teknologi YOLO 8 bukan 5 lagi loh. YOLO. YOLO tuh adalah you only look once. Jadi si algoritma you only look once ini itu dia cuma ngelihat sekali, Jos. Jadi dia cuma ngelihat sekali, tapi dia bisa recognize dan menghitung langsung si YOLO nih. Nih kan, ngeri kan loh. Lihat YOLO application. Ya, iya. Ngitung koper, ngitung ikan. Ini kan bisa ngitung mobil, macet. Mungkin nggak ngerti lah mungkin malah kalau bisa di level mikro ngitung kerapatan sel darah putih, mungkin nggak ngerti. Iya. Cuman ini teknologinya udah sampai sini gitu. Jadi kita sebenarnya bisa cari aja, lu mau ngapain sih? Ini tuh semuanya nih codingnya udah ada. Sebenarnya bisa kita pakai, problemnya mau diplomen kemana gitu. YOLO 11, udah YOLO 11. Tapi lihat Jos ini. Ini apa namanya? 28. Dia butuh resource yang gede. Ini kuda ini ya, si kuda ini tuh butuh gede lah. Ini 2 CPU, 12,7 giga RAM. Dan disknya sekian gitu ya. 29 sampai 78 GB disk. Itu buat install si library pendukungnya aja gitu. Jadi kita kalau mau real time ini ya either lu harus, jadi sebenarnya kan kita bisa ya ngitung misalnya di pabrik barang yang defect berapa gitu kayak misalnya nih ada misalnya gitu. Soalnya teman Kak Cika pernah bikin, dia punya perusahaan AI, dia bikin alat untuk ngedeteksi bahan apa namanya material baju yang cacat gitu pakai kamera. Jadi conveyor belt juga maksudnya, yang ini defect, yang ini bagus, ini defect. Jadi disorting gitu. Terus ada lagi mahasiswa Kak Cika pernah bikin apa coba Jos? Sorting telur. Telur, kebayang nggak? Jadi kayak conveyor belt, kayak ada conveyor belt ini satu gitu ya. Tapi enggak. Jadi nanti sih dari image recognition-nya tuh dia mengenali telur sedang dibagi ke sedang, yang kecil-kecil jadi ke sort telur. Pakai kamera, gila nggak loh? Iya kan maksudnya kamera. Iya, jadi si telur itu dilihat secara visual, di compare, udah gitu ya udah yang kecil ke sebelah kiri, yang sedang di tengah.
yang gede ke kanan gitu, dibelokin gini kayak si conveyor belt ini. Terus ada juga yang sering banget dipakai, tapi ini agak susah sih. Kita harus taruh kameranya. Metik buah, jadi kayak misalnya dia ngebedain, atau sorting buah deh, misalnya ada buah ya, dimasukin ke conveyor belt, terus dikasih kamera, terus disortir yang bagus, yang jelek, atau yang mateng sama yang belum mateng, berdasarkan warnanya. Gile kan? Terus bisa dihitung juga kan, jadi dia tahu saya oke produksi gue kok kenapa ya tahun ini yang busuk lebih banyak daripada yang Iya, mateng. iya. Tapi emang implementasinya nggak mudah, cuman ada teknologinya gitu. Itu ya dia menggila ya, ini menggila lah. Tapi Kak Cika nunjukin bahwa ini udah ada loh Jos, kalau kita mau oprek barangnya ada, codingnya ada, tinggal mau ngapain. Ini YOLO 8. YOLO 8 ini juga udah nih, dia bisa ngedetect tadi kemana? Taruh. Oh, ini Kak Cika belum screenshot. Ini liatin, dia bisa detect truk kan. Nah, oh yes. Kak Cika tuh kepikir ini, tapi ini mah permasalahan ini sih. Permasalahan terlalu level dunia sih. Tapi dia suka dengar kecelakaan nggak sih di jalan kemarin tuh, kecelakaan kan gara-gara truk kelebihan beban kan. Terus nimpa Iya. mobil, meninggal. Terus keluar dari tol gerbang tol. Kan itu mobilnya mungkin turunan gitu ya. Mobilnya kan di depan banyak tuh kecil-kecil, ada truk gini kan. Dia karena keberatan beban, remnya blong, nabrak, banyak yang meninggal loh. Itu baru deh. Kayaknya kemarin Kak Cika udah catch up sih di mana dan berapa orangnya. Padahal ya seharusnya gitu ya. Jasa marga gitu, atau sih. Bisa kan pakai deteksi gini gitu. Misalnya lu asal ada truk kayak gini. Ya dia dipaksa diawasin harus di lane tertentu, atau ya udah misalnya dikasih apa ya, misalnya sebenarnya sih bisa dari awal. Jadi misalnya di gerbang tol tuh kalau ada mobil truk yang kira-kira overload, itu harus inspeksi dulu. Nggak bisa lu banyak banget barang, inspeksi dulu lu overload atau enggak, rem lu bener atau kagak gitu. Terus nanti kalau oke, ya kan itu bisa otomatis juga kan. Jadi kayak misalnya nggak dibukain gerbang kek, yang lain boleh lewat, ini ditahan dulu, nanti ada petugas yang ini kenapa nggak boleh lewat? Oh iya berarti kedeteksi sama sistem kan. Ini ada truk mau masuk, nggak bisa, lu minggir dulu, atau ya kan terus bisa gitu kan? Iya, bisa. Ya kan? Maksudnya ketika ini tuh implementasinya nggak cuma macet loh, lu bisa detect juga misalnya, oke beban jalanan itu kebanyakan apa nih, kalau ada mobil-mobil yang berat gini tuh misalnya dibatasin kayak atau di apa. Ini YOLO 8 saya udah bisa detect dan udah bisa itu. Terus ada lagi yang mana ya? Ini yang ini kan si detail ini loh. Dia bisa malah bisa ngeblok tuh Bang Edan loh. Tuh ngitung ini. Liatin, person, backpack, handbag, bisa ngitung gitu. Buset. Ngeri nggak Jos? Jadi kita bisa bikin apa namanya? Apa ya? Kayak bisa bikin surveillance system. Misalnya kita punya airport gitu. Ini ada nggak teroris gitu ya? Yang kira-kira bawa barang yang mencurigakan. Oh, Kak Cika pernah gini aja, saking gabut ya, maksudnya kan Kak Cika bikin sistem surveillance system di apa coba, di Roblox. Gue bikin sistem Di ya. Roblox. Di Roblox, jadi Kak Cika bikin sistem di mana ada kamera. Terus kan kita nanti spawning kan, kita spawning di tengah. Terus Kak Cika punya ini nih, punya di chest tuh punya pistol sama apa gitu. Nah, terus kalau saya Kak Cika bawa pistol, terus Kak Cika lewat di depan kamera, itu nanti boleh masuk. alarmnya bunyi, dia bilang. Oh, bunyi. Ini orang bawa kamera nih gitu. Tapi sebenarnya bohong, karena kan di Roblox kan dia ngecek aja, lu playernya bawa bukan dari kamera sebenarnya. Cuman Kak Cika membuat iseng, gue bisa nggak ya di Roblox, saking gabut ya, maksudnya kayak gue bisa nggak ya, terus bisa ngitung nggak, ngitung bisa kan di Roblox saja, orang lewat ada berapa, orang bawa pisau bisa ketahuan, ada alarm, oh ini orang bawa pistol, ini bawa AK-47, oh enggak dia cuma bawa kue misalnya gitu, aman. Buat fun aja, buat contoh kasus, tapi bisa gitu. Tapi bukan beneran kan sebenarnya. Iya. Tuh, nah ini kan bisa jadi inspirasi, cuman
problemnya kita emang harus punya dataset, tapi si algoritmanya itu ada di sini. Dan kalaupun kita mabok, saya mau macet kan, nanti kita tolong si ChatGPT juga bisa. Jadi project tuh bisa macam-macam, Jos. Taruh. Nah ini kan udah yang tadi ya, kebanyakan kan object counting. Nah yang Kak Cika mau Iya. satu lagi tuh, taruh Jos. Ada satu lagi yang Kak Cika harus tunjukin ke Jos ya, supaya Jos punya ide. Jadi teknologi yang sebenarnya penting lagi itu adalah, aduh gue lupa history di mana ya. Ntar Jos, tenang. Playlist ya, ada nggak ya playlist? AI ada nggak AI? Apple coding ini coding nih. Ada nggak ya yang AI ya? Taruh aja. Robotics meeting, robotic system. Taruh. Kayaknya ini deh. Nah ini horor ini. Tapi Oke. harus ada yang lebih baru ini dari tahun berapa? 7 years ago ya. Hi there, Mm-mm. I'm Kat. Just lihat. AI 7 tahun yang lalu udah bisa begini, Jos. Dia bisa mengenali benda, siapa yang megang. Makanya kan sekarang ada, Kak Cika lupa namanya apa? Amazon Apa? Go. Amazon Go itu kan dimana kita masuk ke supermarket, terus kan Mm-mm. bayarnya tinggal check out kan, Jos. Nah, dia itu mengenali belanjaan kita tuh dari keranjang kita sama barang yang kita ambil. Jadi dia kayak tahu misalnya, oh nih orang Oh, ada di tag-nya ya? bayar apa berapa temen Kak Cika pernah nyoba, gue coba katanya, gue belanja cepet banget terus gue keluar ngebut, taunya belanja gue ketuker sama orang lain. Jadi si sistemnya saking cepet banget tuh gitu kan, akhirnya Kecepatan. dia ketuker sama orang lain. Gue bilang makanya lu gak usah so iya, nggak, gue mau ngetes sistemnya gimana. Nah sekarang tuh udah mulai, Kak Cika nggak tahu ya, belum catch up lagi, tapi kebayang nggak kalau ini bisa dilakukan pakai kamera, Jos. Jadi dia bisa ngebedain loh. Kayak misalnya ini orang, dia tahu ada 2 orang yang berbeda lagi megang apa. Kalau mereka tukeran, tahu juga dari Hmm. lihat ini tuh. Dia pegang mau start kan, yang itu megang square. Kalau ditaruh ya udah ditaruh. Ngambil 2 ketahuan ngambil 2. Hmm. Gimana? Berarti kan dia bisa detect tangan kan, bisa detect kaki. Ini Iya. pasti ini komputasinya pasti tinggi lah. Cuman ini real time gitu, di 7 tahun yang lalu, bayangin sekarang mau kayak gimana gitu. Jadi kan kebayang kalau kita belanja, ya udah gue lagi bawa barang apa, ya nanti pas check out bawa apa, ya total lu gitu. Tapi sedetail ini, dia Hmm. bisa membedakan sabun ini peanut butter sama, Sabun ini, ngeri nggak lo? sabun Kayak, muka. iya kan, maksudnya dari visual tuh bisa banyak banget yang kita bisa kerjain gitu. Jadi kalau Jos punya ide, em, pokoknya playgroundnya udah Kak Cika ceritain gitu ya. Dan implementasi Word-nya udah itu lihat Bisa diambil bisa. dia tahu itu cooler loh. Edan nggak sih ini? Tapi nggak tahu ya dia komputasinya segede apa. Cuman mengedan tuh. Hmm. Nah kan dia check out nih. Nah bayar tuh dia. Udah sampai ke check out. Terus kalau nggak jadi, ya udah nggak terdetek. Nah kalau ini nggak tahu nih. Oh tahu loh juga. Dia tahu loh purchase-nya. Cuma datang doang kan? Nggak tahu lah, gue ngeri. Kayaknya dia sambil lihat loh, sambil bawa barangnya, terus sambil sama dia dibaca kan, ini kan kayak kisahnya, ya udah dong, masalah terorisme, pencurian, terus apa gitu, udah bisa kedetek sama AI. Misalnya di sekolah ada yang bawa pisau gitu, Iya. udahlah gitu. Inventory juga bisa dihitung. Ini barang ada berapa, yang check out berapa, dari visual aja mungkin udah kelihatan. Nggak ngerti lah tuh. Gila nih, nggak tahu sih. Ini 7 tahun yang lalu gue nggak ngerti implementasinya gimana. Cuman Sekarang ini gimana udah, deh? nah itu. Kak Cika
nge-save ini karena susah lagi nyarinya gitu. Berarti udah semakin hebat gitu kan. Nah, gitu Jos. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Apalagi ya ide tunggu. Ada lagi ide gini Jos. Kak Cika terakhir ngajar TLU PA akhir kita deteksi pertumbuhan tanaman. Jadi kalau kita punya perkebunan itu diobservasi pakai drone. Jadi si drone-nya tuh nanti datang ngambil gambar terus kasih laporan gitu kayak saja. Wah, ini tanamannya stunting nih gitu. Atau di sebagian area dia nggak tumbuh seperti seharusnya, misalnya pendek atau daunnya kuning gitu. Jadi bisa implementasinya ke perkebunan. Cuman emang agak susah karena satu background-nya harus di-clear dulu kan. Kalau saya pohonnya Iya. banyak, susah. Terus kalau ya gitulah banyak kendala tapi idenya sih kita udah ada gitu ya. Bahwa itu bisa implementasi itu macam-macam. Jadi dari visual karena kan kita kalau orang tuh kan visual ya maksudnya jadi banyak. Nah, itu dari AI gitu ya. Iya. Sebenarnya banyak ya kayak tadi kalau teks tuh kayak kita bisa nggak summary text gitu. Kalau dari suara Suara. kayak suara kita bisa detect misalnya apa ya kalau dari suara Kak Cika pernah nyoba sih Suara. bedain suara ya. Sebenarnya suara Apa ya suara? ya buat biometrik loh suara tuh ya buat login atau apa Oh iya. kan apa ya suara kalau dulu banget nih Kak Cika punya pembimbing dia S2 di Kanada dia tuh bisa ngedetek orang gila dari suaranya loh Jos tapi Dari itu suara. belum ada AI jadi dia bisa ngebedainnya tuh dari frekuensi suaranya. Katanya orang gila, maksudnya yang sane sama insane tuh beda. Jadi kayak kan dia elektro, jadi bukan pakai AI. Jadi dia ngedeteksinya pakai gelombang suara. Itu gelombang suara orang normal gitu sama gelombang suara orang gila gitu ya. Deklainan tuh beda katanya. Ada patternnya, nggak ngerti ya, nggak tahu frekuensinya, nggak Iya, tahu frekuensi atau itunya. apanya. Something is wrong sama itunya. Nah, tapi kalau sekarang udah ada AI, wah lebih banyak lagi yang bisa kita kerjain. Kayak gitu. Apa ya? Nah, itulah pikirkan. Ini masih nyala terus, hebat kali lah ini. Matiin dulu. Pasti dia Iya. komputer. Terus. Ya kan? Jadi toolsnya tuh banyak. Nah, ntar dulu. Jahat ya ini si kebal. Si Streetlit juga sekarang pelit tahu. Jadi cuman boleh punya 3 project. Kak Cika tuh soalnya pakai Replit buat server, Jos. Jadi kita kalau pengen punya server yang nyala terus ya kayak yang tadi kita bisa punya aplikasi price recommender gitu atau apa, tapi dia harus selalu online. Pakai Flash sama Python, ditaruhnya di Replit. Replit tuh sekarang pelit. Jadi dia bilang lu gak boleh banyak-banyak ngeran instance-nya sama project-nya cuma boleh 3 atau berapa gitu. Gitu. Kak Cika mau coba cek dulu ya. Kak Cika mau nunjukin dulu ke Jos. Kita punya. Nah, Kak, cara ngeceknya tuh, aduh ini nggak bisa, kenapa ya? Mau suruh bayar sekarang. Oh, udah nggak bisa free Jos, bisa bayar. Wow, kejam. $37 per month, dulu mah bisa tahu. Terus Kak Cika bisa lihat gitu di sininya tuh dia punya API apa aja gitu. Jadi kadang-kadang dulu Kak Cika bisa bikin game gyroscope gitu. Jadi pakai API gyroscope kita bisa bikin game gelinding-gelindingin bola gitu loh Jos. Jadi dia lihat dari handphone kita kalau di tilt bolanya. Oh ya. Dulu bisa gitu. Terus Kak Cika bisa pakai API Google. Dulu gratis nih di Talkable. Jadi Kak Cika bisa bikin kayak Jos sendiri gitu. Kayak misalnya, gue dari sini mau ke sono. Berapa jaraknya? Pakai aplikasi Kak Cika sendiri. Itu gimana caranya? Kak Cika ngambil. Misalnya, nih ya ada koordinat sekian. Cari di Google. Itu tuh berapa koordinatnya untuk apa asal
koordinat tujuan apa, terus nanti dihitung tuh jaraknya, pakai Google juga. Ah, itu udah ada API-nya di sini. Sekarang mah boro-boro API-nya. Mau pakai itu aja bayar. Bayar. Tapi kalau JOS baru buka, kayaknya boleh deh 3 account. 3 account masih Hmm. gratis deh. Gue kalau ini harus upgrade Kak Cika udah lebih dari kan up to 3 public. Berarti JOS sebenarnya masih bisa nih 3 public project kalau mau. Cuma Langsung. boleh 5 screen per project, 100 MB account storage. Jadi kalau pakai database nggak boleh lebih dari 100 MB. Megabyte. Jahatnya. Terus testing download per bulan cuma boleh 2 kali. Jadi kalau JOS Download. Oh, itu cuma boleh 2 kali sebulan. Kejam kali kan? Nggak jam apa private, ya? ya gitu. Begitulah. Nah, itu kalau mau bikin app. Nah, balik lagi ke mana tadi? Nah, ini. Kalau Jos ada ide, kita sebenarnya mungkin bisa, ya nggak tahu nih arahnya Jos mau ke app atau Mm-mm. ke machine learning atau mau ke apa gitu. Nanti Kak Cika tinggal ngarahin. Cuman kalau misalnya dataset ya kayak tadi Kak Cika tuh seneng yang kayak misalnya, gue bisa nggak ya misalnya ngedetect. Ya kalau itu udah banyak sih kalau wajah sih. Tapi bisa nggak ya Wajah ya. misalnya detect air bersih, air kotor dari petri dish gitu. Iseng aja gitu, Hmm. tahu. Tapi ya mungkin kata orang biologi udah nggak gitu atau nggak bisa, misalnya nggak terlalu banyak organismenya gitu. Apa Lihat ya? apa coba eh, coba pikir ya. Ini kan Cika sambil mencari-cari ide juga. Predik student performance apa yang kita bisa predik ya? Apa ya? Mendeteksi harga sepatu. Ini apa sih kalau predik student performance dari apa sih? Oh, ini Study mah hours, sleep hours. ya study. Ini mah bukannya sama ini ini bukannya kayak kayak makan aja, Jos ya? Kalau makan Iya, kenyang ya, kalau belajar banyak harusnya lu tambah pintar. Kalau tambah bodoh dia tidur. iya. Nggak rame banget. Apa ya? Nggak rame. Apa ya? Kayak misalnya apa ya? Kita bisa nggak sih predik? Misalnya nih, predik tahun lulus dari oh, aktivitasnya dia. Oh ini atau eh Apa, Jas? itu apa sih namanya? Kayak bisa nentuin jurusan dari Nah, eh tapi dari datanya apa? Datanya apa? Iya sih itu bagus loh. datanya tuh dari kita SD sampai SMA itu kita sukanya paling bagusnya tuh di mana gitu. Jadi ntar dia ngasih rekomen apa jurusannya gitu. Itu bisa tuh. Coba ya datasetnya ada nggak ya? Apa ya? Apa dong namanya? Prediction. Apa ya? Oh ya, namanya Ada apa namanya keywordnya? Predicting major by looking at marks, track, record. Ada nggak ya di sini? atau enggak dari ini Kak, dari rapor. Bisa nggak sih? Bisa, tapi bentuknya CSV berarti ya? Mm, mm, mm. Coba kita cari data. Apa yang namanya datanya kalau di sini? Student grades aja ya? Ada student grade. Yang tadi tuh. Bisa loh. Student depression dataset. Student performance prediction. Education. Predict student dropout and academic success. Student score. Student grade. Placement prediction dataset.
apa nih? Nah, ini problemnya adalah kita mesti punya datasetnya, Jos. Jadi harus nyari dulu. Data apa nih? Kalau nggak ada, susah nih. Oh, best on subjects. Bisa nggak? Student marks. Iya ya. Ntar tanya ChatGPT dia tahu nggak ya? Ada nggak ya? Nah ini. Ih, education type. Ini apa? Nah, ini buat Nah, apa? ini kayak gini mirip ya, Josh. At least saya mendekati sih. Ini kan dia, Iya, tapi dia dari ini ya. Dari ya cuman subjek aja. hmm, Oh, gini. Ini apa? Mana sih? Ini ya. Can you find, is there any data set of student grades on every subject to be used to predict what measures to apply later in university? Tuh, ada. Apa ya? Ini student academic performance, career prediction. Ini deh kali ya. Kok nggak dikasih linknya sih? Si ChatGPT. Ini gua close aja nih, bikin pusing. Nah, ini. Career prediction. Bisa sih. Student grade. Exploring, interview, advanced learning. Wah, coba ya, Kak Cika pengen tahu nih. Tapi just apa deh? Mau ngapain tuh? Bentar ya. Papers. Career prediction deh, coba pengen tahu. Kayak apa sih datanya? Oh, ini bisa nih, tapi ini lebih ke karir sih, Jos. Tapi bentuknya GPA-nya, tapi ini dari majornya gitu. kita kan menentuin majornya dulu. Iya, nah sekarang kita mau mundur, tapi bisa. Berarti datanya bentuknya gini. Oke, cuman ada nggak ya? Lebih ribet ini atau kita bikin ini Kak? Misalnya mau pindah sekolah, tapi nanti dia tuh kayak nyaranin sekolah-sekolah apa yang cocok sama kita gitu. Oh, datanya apa, Jos? Datanya nggak perlu, kita kayak nulis kita pengen di sekolah gini, ntar dia munculin sekolah-sekolahnya. Oh, Kayak ibaratnya kayak ke ChatGPT, tapi ini nanya sekolah yang cocok gitu. tapi kita ngasih data kita nggak, data detail? Bisa, memang kita data sendiri gitu. Tunggu. Ini apa sih? Hah, ini ada. Oh, gini ya datanya ya. Mm-mm. Nih, using data mining to predict secondary school student performance. Jadi sebenarnya, oh orang udah ada juga yang bikin kayak gini, Jos. Jadi
secondary education tapi dari SMP berarti. Mm-mm. Lucu juga ya. Kali pelajaran ada nggak sih papernya gue pengen baca ya. Lah kagak ada. Oh harus create view account. Oh iya. Udah. Ntar. Gitu ya, bisa nggak ya? Ini kayak sorting hat-nya Harry Potter ya. Kau masuk ke Oh iya, iya sih bener juga. Yang Kak Cika galau tuh sebenarnya datanya. Soalnya gini satu. datanya ya. Mm-mm. Kan gini Jos. Kak Cika tuh pengen kita bisa compare against data yang bener gitu. Kayak misalnya gini. Hmm, kita punya datanya Jos gitu. Atau datanya Mas Cita. Kita masuk Mm-mm. sistem ini bener kagak gitu. Predictionnya. Ntar mikir dulu. Mm-mm. Bisa nggak ya? Pengen punya, pengen ngetes. Bisa aja sih Jos kita bikin. Cuman problemnya gini. Oke, Kak Cika jelasin dulu. Tapi Jos tetap mikir ya, bantu Kak Cika ini cari topik ya. Jadi, misalnya gini, kan Jos pengen misalnya, eh ini si orang ini Mm-mm. mau dikasih sekolah apa aja nih yang bagus, 2 gitu ya. Iya. Misalkan gitu ya. Nggak tahu di level apa, university atau college, ya univ lah ya misalnya. Nah, Mm. berarti nih, problemnya kalau kita mau bikin machine learning, si orang ini kan eh, kita harus udah punya datanya. Maksudnya apa nih nilai rapotnya dia sejak dia kecil atau gimana nih nilai rapot. Mm-mm. Ya kan? Ini kan si nilai itu kan. Nih pokoknya. Iya. Dah. Terus em, yang mesti diperhatiin lagi tuh prosesnya. Jadi misalnya ini Jos ya. Berarti kita harus punya kalau misalnya datanya ada di dataset Kaggle, kita udah nggak usah mikir Jos. Jadi harus Mm. mirip gitu. Misalnya, soalnya kan kalau enggak kita harus cari misalnya 1000 data gitu. Nanti 80 buat training, 20 buat tes kan. Iya. Nanti kalau udah bagus sistemnya, nah rapotnya Jos masukin ke dia gitu. Nanti Jos bener nggak nih univnya apa gitu kan ya. Nah Mm. berarti sekarang kita harus cari dataset sama, datasetnya aja deh. Dataset sama, ya, dataset yang harus kita train. Kayaknya kalau ke university harus harus cari yang mirip gitu supaya bisa dimodify nggak terlalu jauh. Mm. Hmm, ya kan? Kayak bisa contoh apa? Iya, iya. Tunggu, tunggu, tunggu. Misalnya apa ya? Misalnya hmm, coba ya ada nggak ya? Major prediction mental health school recommendation. Ih, ada sistem download. Iya, nggak ada, Hmm, tapi kayaknya belum ada yang bikin loh, Jos. Kayak gini. Kayaknya taruh. Ini apa? Bentar ya, taruh nyobain. Mana sih? Ini. Ini.
Coba ya, ini kayaknya mirip. Ini. Performance dataset. Coba ini. Kita coba aja. Nah, ini ya. Apa aja? CSV. Gender, nationality, place of birth, stage ID, grade ID, section Ini ID, section. topik, semester. Raise hand. Ada performance-nya tuh diaktif atau enggak? Nah, udah. Ini enggak nih kayaknya. Lah, ini datasetnya mana? Oh, ini. Raise, parental level of education, lunch. Gila ada lunch. Ada lunch yang dilihatin. Mengandung. Menentukan masa depan apa? Menentukan masa depan deh lunch-nya. Kalau kalau ah, Bisa Indomie. Indomie sama cilok itu kurang gizi tuh. Oh, dibuat correlation-nya. Cuma analisisnya tapi bisa kita pakai sih. Tapi dia performance-nya itu Jos, nilainya juga cuma sedikit. Nggak usah nggak over the years ya. Iya. Kalau ini dari TOEFL-nya. Ini mah tuh bisa lah. Ini apa? Iya, kebanyakan gini ya, skor-skor yang terakhir gitu Jos, nah itu dari overtime. Hmm. Tuh, GPA, sport atau enggak nih katanya. Terus dilihat korelasinya dulu. Ini saya sih machine learning-nya juga bakal membaca ininya, eh, Hmm. apa namanya si datanya. Terus nanti sama dia Oh. dilihat korelasinya Jos. Jadi ini ya, ini tuh nunjukin bahwa kepentingan fitur. Jadi kalau dia masuk enggaknya tuh ternyata berpengaruh sama waktu belajar, support parent, pendidikan orang tua, etnik berpengaruh. Ini paling bawah yang paling nggak berhubungan gitu. Hmm. Nah itu tuh bisa dianalisis sebenarnya pakai si machine learning. Dan itu baru ngecek itunya aja, belum misalnya kita masukin lagi ke sistem yang bisa ngepredik nih orang sekolah di mana gitu. Nah, ini kan proses lagi ditulis segala macam. Acil melihat ujungnya jadi apa? Oh, ini yang paling penting ya, ini Hmm. kehadiran. Tapi dia belum bisa, filenya kayak gini Jos. Dia belum bisa menunjukkan, ini belum ada hubungannya sama sekolahnya. Tapi ini menunjukkan performance-nya gitu. Recommendation-nya gimana ya? Ini apa sih? Tanya di ChatGPT deh, pengen tahu. Oh, ini system recommend based on school. Oh iya Jos, kita tuh harus mikirin nilai kan. Terus dia minatnya apa? Terus mau di sekolah mana? Hmm. Mau scholarship atau bayar? Terus Ah. ada kriterianya enggak? Nah, dataset yang dibutuhkan adalah subject and grades, test score, ekstrakurikuler, atau kriteria dari universitinya.
Database bisa kita ambil dari sini. Berarti Hmm. bisa juga sih. Ya bisa gini sih, Jos. Bisa. Kalau manual kan gini kan, ya udah lo kalau pinter masuknya ke sini kan. Jadi kita bikin tiernya aja kayak misalnya, oke, lu yang top misalnya top 10 itu kalau GPS sekian, 20 besar kalau ya kita bikin gitu aja kan sebenarnya. Iya. Kita bisa train nih, evaluate the model, deploy. Nah, deploy-nya bisa pakai ini, Jos. Oh. Flash. Pakai Python. Tapi ini pakai data manual sih. Hmm. Dan ini kita bisa bikin dummy sih sebenarnya, Jos. Jadi kayak misalnya, ya udah nilainya cuman matematik, fisika, English, GPA sama SAT. Jadi kalau misalnya matematik 10, fisik 10, English 10, GPA berapa. Nah, tapi yang mesti kita punya berarti 2, Jos. Maksudnya data 2. apa data ini? Data university kan? Oh iya. Juga. Iya. Terus nanti mesti kita kategoriin juga. Misalnya kayak gimana nih rankingnya? Misalnya apa nih ITB mau UGM sama UI gimana gitu kan? Terus Hmm. kalau kata Kak Cika harus ada filtering lagi kan berdasarkan ini. Berdasarkan ini, Jos. Nih. Kalau misalnya dia teknik ya udah mau mana ITS, ITB, apalagi sih? ITS, ITB apa-apa gitu ya. Kalau kalau kata Kak Cika sih kalau kalau kita mau bikin Indonesia, berarti kan harus bikin ranking dulu. Tapi kalau menurut Kak Cika bagi ya, maksudnya saya teknik, misalnya teknik sama bukan gitu kan ya. Jadi misalnya ITB, ITB, ITS gitu di sort dulu. Oh. UGM apa ya? Kalau UI, UGM kan non teknik ya. Mm-mm. Dah, ini kan, tapi kan ini negeri. Iya. Nah, bikin yang swasta. Swasta misalnya, kalau misalnya, apa nih, Swasta misalnya apa sih? teknik, value misalnya, binus. Hmm. Misalnya gitu ya, nggak tahu. Tapi sebenarnya ada juga sih mereka ininya, apa non teknisnya. Misalnya ini apa, stan gitu ya. Stan tuh ini ya, negeri ya? Nggak tahu deh, gitulah. Nah, kita harus bikin rankingnya dulu gitu, Jos. Jadi paling nggak punya. Nah, kalau udah, berarti, tapi ini mau buka kalau kayak gini ya, Hmm. sebenarnya bukan machine learning tahu, bukan machine learning problem tahu, Jos. Apa? Oke. Sebenarnya kan ini kayak yang kata Kak Cika itu kayak makan aja. Maksudnya gini, kalau lu skornya gede, ya lu bisa masuk sekolah yang kriterianya sesuai gitu. Tinggal di Hmm. match aja, tinggal di map aja kan kayak misalnya Kak Cika misalnya, oh gue semuanya excellent gitu. Ya udah lo pasti masuk ITB lah gitu. Atau ya mana gitu bawahnya ITB siapa gitu. Ya kan pasti bisa jelek. Nah, ya udah tinggal di ranking aja misalnya. Wah, lu butuh ini jelek banget, ini jelek rata-ratanya segini. Ya kayaknya masuk ke sini ya tinggal di kategori aja kayaknya nggak terlalu AI deh. Nggak terlalu machine learning deh atau iya? Bisa Hmm. sih tapi bisa juga sih. Bisa juga sih, Jos. Bisa juga. Karena bisa jadi misalnya oke. Nah, Kak Cika yang lagi mikir tuh breakdown-nya misalnya gini. Kak Cika bagus banget nih matematik ya, tapi fisikanya jelek. Bahasa matematiknya bahasa Inggrisnya bagus. Jos kebalikan, matematiknya jelek, fisikanya Hmm. bagus, Inggrisnya bagus. Nah, kita mau disaranin masuk mana gitu. Jadi sebenarnya skor kita sama, cuman strength-nya beda gitu. Iya, iya, iya. Nah, berarti apa? Berarti harus nge-breakdown lagi, Jos. Jika misalnya gini, oh iya kita sama-sama masuk ITB, tapi Kak Cika masuknya misalnya informatika, Jos masuk Ah. teknik fisika gitu, Hmm. mabok juga tuh. Nah, oke, sekarang Kak Cika kayaknya mesti ngejelasin. Masih ada 5 menit, tenang, Jos. Apa ini kita... Atau enggak sekolah aja kali kayak. Nah, Lebih gampang sekolah. nggak sih? Iya. Kalau lebih ribet. Nah, berarti gini, Jos. Kan kalau kita bikin machine learning, kita tentuin aja sekarang. Misalnya kita punya
nih misalnya ini kita punya sistem ya machine learning nih di sini. Nah kan terus inputnya Jos kan maunya school grades kan misalnya school grades. Hmm. Outputnya kan apa schoolnya kan outputnya univ kan. Iya. Nah univnya mau berapa label Jos? Univnya. Jadi kayak misalnya gini, Kak Cika mau bikin machine learning, membedakan, mengklasifikasi gitu ya. Dari data gambar yang Kak Cika lihat, dia harus bisa mengklasifikasi. Nah, labelnya tuh Kak Cika bisa bilang kan, maksudnya, oh dia harus bisa membedakan anjing, kucing, gajah, paus, Hmm. buaya gitu kan. Terus kalau misalnya ditanya, kamu bisa bedain rusa? Nggak bisa, gue nggak belajar label itu gitu. Nah, berarti kan kita juga mesti bilang, nih univnya mau berapa label? Oh iya. Nanti berarti kan dari school grades ini direkomen gitu misalnya, tapi harus di-train dulu kan, kayak misalnya, oh kalau school grades kayak gini tuh biasanya masuk ke ITB, kalau school grades kayak gitu biasanya masuknya UI. Nah, berarti kan apakah kita cuman mau, misalnya katakan, jadi bikin simple aja Jos, kita cuma bikin ITB sama UI misalnya, Mm-mm. ITB sama UI, atau nggak usah sekolah aja lu gitu. Tapi kan kita sebenarnya bisa, tapi kan kalau misalnya ya, misalnya kita cuma pilih ITB sama UI, berarti Mm-mm. kan nanti si sistemnya akan belajar bahwa kalau lu GPS sekian, ya masuk ITB atau UI. Hmm. Kalau enggak, ya lu nggak tahu lah, cari aja lu sekolah sendiri. Gue cuma bisa Iya ngerekomendasi iya. gitu Itu kan. biasa mau UI doang. Ya, nah tapi untuk ITB sama UI kita berarti mesti punya parameter lagi. Jadi kayak Udah misalnya, lama juga ya. oh jadi misalnya UI nggak matematik, fisika, Inggris dong. Mm-mm. Ya maksudnya lu apa nih misalnya, ya oke boleh lah matematik, fisika, Inggris, tapi juga dicek kan kalau misalnya UI apa misalnya mau masuk fakultas psikologi, berarti dia mungkin harus bagus di mata kuliah lain, Mm-mm. ya kan Jos? Iya Jadi iya iya. ada yang mesti kita pikirin juga gitu detailnya, karena kriterianya yang mesti pas gitu, Iya 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 iya. ya kan? Berarti lebih gampang pindah sekolah berarti. Nentuin sekolah apa enggak? Sampai sekolah. Nah, yang susah, gini Jos, yang susah tuh jangan kebanyakan label aja, jangan kriterianya tuh mesti gini contoh. Misalnya gini, kasih contoh lagi. Misalnya Jos punya data pasien. Data pasien itu kan macam-macam, kayak misalnya Hmm. tekanan darah, golongan darah, eh, kandungan kandungan apalah, nggak ngerti lah kacik, Eh. tapi banyak gitu ya. Nah, si si kriteria itu kan ada banyak. Nah, terus label yang di ujung tuh biasanya ada misalnya, nih orang bakal diabetes nggak? Cuman itu gitu. Hmm. Jadi kayak nih orang bakal diabetes atau enggak. Jadi kita punya dataset di mana kita punya data 1.000 pasien. Dari data pasien itu kita amati semua kriterianya. Yang jadi diabetes itu berapa orang. Nah, nanti berarti kita masukin nih, oh datanya Jos sama Kak Cika masukin ke situ. Kita kira-kira ada kecenderungan diabetes nggak ya Jos gitu. Tapi kita ngikutin kriteria dari rumah sakit itu kayak, oh kalau ngecek diabetes tuh lu harus ada gula darah, harus ada ini. Terus yang ngerokok atau enggak, terus suka begadang atau enggak gitunya gitu. Nah, Hmm. kan ini juga kita jangan kriteria banyak-banyak gitu karena itu jadi susah gitu. Maksudnya, Iya makin banyak ya. kecuali misalnya ya udah sederhana dulu nanti kita tambahin si labelnya. Jadi kayak misalnya Hmm. paling gampang sih gini. Tapi itu sebenarnya agak rancu karena misalnya gini. Ini misalnya ada nilai sama Hmm. ada kemampuan. Kira-kira dia keterima nggak? Nah, itu bisa tuh. Kayak misalnya Kak Cika punya data nih orang kerjaannya Hmm. apa, gajinya berapa, terus dia punya bayar kartu kreditnya gimana, itu tuh bisa masuk rekomendasi, dia boleh mengajukan pinjaman rumah nggak? Itu tuh kayak gitu Jos. Jadi dilihat tuh dia. Oh ya. Hmm. Tapi kan cuma satu labelnya dikasih. Iya. Lu bisa nggak bukan misalnya, oh iya lu direkomendasi ke bank ini kan itu, oh gitu kan, maksudnya si Hmm. ya juga, oh aku pusing juga kalau gitu kan. Ya bisa, cuman kita yang bikin yang pusing sebenarnya. Iya. Bikinnya harus banyak. Iya, karena kita inputnya banyak, outputnya banyak. Jadi
kayaknya labelnya mendingan iya enggak dulu aja gitu. Kayak misalnya lulus enggak Oh iya, bisa juga ya. atau lu bakal kaya atau enggak atau misalnya lu udah Kayak atau enggak. Tentuin masa depan orang kita. dapat kerja atau enggak gitu kan. Nah, itu dia. Atau ini aja. Tapi masa ngeramal. Oh, oh, apa misalnya? Masa kita kayak eh anak SMA gitu, kita dapat data mereka habis itu, ntar kita ngeramal kayak dia bakal bisa kerja apa aja gitu. Nah, itu juga banyak juga. Aduh. Oh, banyak juga. Pusing kan? Makanya. Mm-mm. eh Kalau Kak Cika dulu simple tuh gini kayak contoh yang nanti sambil dipikirin ya Jas. Contoh yang sederhana tuh misalnya gini, misalnya yang kayak tadi ya. Ini orang anak ini nih misalnya dia makan nggak pernah sarapan, udah gitu Mm. sekolahnya jauh, udah gitu misalnya ya nggak punya kendaraan, itu dia bakal terlambat atau enggak itu bisa. Misal. Mm. Atau misalnya kita punya data kemacetan, sama data pulang sama pergi. Waktu itu Kak Cika bikin sistem nyelamatin lampu. Jadi dia bisa detect berdasarkan orangnya. Jadi kita punya data nih orang pulang jam berapa nih biasanya. Selama 2 minggu Mm. dicatat berangkat jam berapa pulang jam berapa. Nah, nanti si mesinnya tuh udah tahu belajar di learning. Jadi oh nih orang dari trennya gitu. Biasanya kalau Rabu tuh pulangnya telat dia nyalain lampunya lebih lama gitu. Karena dia tahu bakal telat Mm. karena biasanya macet atau ada kuliah gitu. Lumayan sih itu oke lah ya nggak presisi banget tapi itu kan Ya. simple Jos. Jadi kayak misalnya inputnya cuman data pulang, data berangkat sama data pulang. Itu aja data pulang, data berangkat, data pulang, udah dipakai ke sistem rekomendasi nyelamatin lampu. Itu kan sederhana. Atau misalnya kita punya data yang tadi anak-anak misalnya atau misalnya ini orang suka begadang, main melulu misalnya. Tapi apa misalnya gitu ya? Misalnya jam jam tidur, jam belajar, lulus atau enggak gitu. Nah, itu tapi kan itu sebenarnya ya udah kalau lo banyak belajar mah. Cuman kan bisa jadi saya dia banyak belajar tapi nggak tidur, ternyata nggak lulus juga, bisa gitu juga kan. Nah, cari Mm. yang simple gitu Jos. Jadi variabel yang ada hubungan langsung sama suatu output gitu kayak. Tapi sederhana aja. Kayak misalnya apa ya? Oke. Ya gitu deh, apalah. Ini kalau ini Ya, sih ya, ya. bagus, cuman ini mah jadi tugas akhir aja Jos nanti kalau kuliah. Jadi nih, Jadi iya. gitu. Kita pikirin Oke, dulu ya. oke. PR pikirin itu ya. Kak Ciko udah Ya. jejelin segala macam ide nih. Jos tinggal. Oke, oke, oke. Tapi seneng jadi diskusi banyak. Thank you ya Jos for today. Ya, Kak. Iya ya, dadah. Ya, Kak. Mungkin nama basket juga bisa loh Jos. Yang Jos seneng aja kali. Oh iya, iya, iya. Ya kan, misalnya skornya dia kayak atau apa. Kayak apalah gitu. Hmm. Ya, Oke, oke. makasih ya Jos. Oke. Thank you, Kak. Dadah. Bye. Bye.